selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Rindu selalu bersamamu Tuhan,
segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan untuk selalu berhadapan dengan Engkau, memandang wajah-Mu. Itulah saat-saat terindah dalam hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat ini saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
dekat dengan Engkau Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu dalam hidupku. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biar sinar kemuliaan-Mu itu memenuhi setiap hidup kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
kerinduan kami Tuhan selalu tinggal dalam bait-Mu. Oleh karena itu pagi ini kami datang membawa segenap hati kami menyembah. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, pagi ini ketika kami selesai menyembah-Mu, kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kami nikmati. Saat ini kami membawa Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu, biarlah Engkau yang tahu, dan kami percaya ketika Engkau tahu, Engkau yang akan bertindak, menyelesaikan, dan kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami memberkati juga setiap pelayanan kami semua Tuhan di Gereja Efrata. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu. Engkau bersuka atas segala pelayanan kami, dan hidup kami terus diproses Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tante Trivena. Mereka boleh memiliki visi yang besar atas jemaat-Mu. Kau menolong segala pergumulan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat seluruh pelayan-pelayan yang ada di Gereja Efrata ini. Biarlah Engkau boleh mencurahkan urapan-Mu, mereka boleh bersehati untuk bersama-sama melayani Engkau di tempat ini, baik itu dari Golden Ministry, Kids, Teen, Youth, bahkan setiap ranting-ranting yang ada Tuhan di sekolah minggu kami, di Men's Ministry, Women Ministry, kami semua boleh bersama-sama menyenangkan Engkau. Kami boleh bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga teringat dengan bangsa dan negara kami yang akan menghadapi pemilu. Biarlah ada damai sejahtera di kota kami, di negara kami. Tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang menakutkan Tuhan, tapi Kau boleh bekerja buat setiap calon-calon presiden dan wakil presiden, mereka boleh terpilih, dan yang sesuai dengan kehendak-Mu itu yang akan jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera buat kami semua, warga negara, kami boleh mengambil bagian kami sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas hidup kami, memberkati membawa firman, boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur karena sekali lagi kita boleh menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya memberi judul firman Tuhan pagi ini dengan bekerja memberi buah. Kita mau baca dari Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi ini Rasul Paulus ketika dia bicara dengan jemaat di Filipi, dia menekankan bahwa hidup adalah Kristus. Kita di dunia ini hanya punya dua pilihan Bapak Ibu, hidup dan mati. Betul ya? Nah, kalau hidup berarti Kristus. Kalau mati itu sebuah keuntungan karena kita akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup, berarti kita sedang mempersembahkan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk bekerja memberi buah. Jadi kita mau renungkan bersama-sama ayat ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa bagi kita juga hidup itu adalah Kristus. Hidup di dunia ini itu adalah bekerja memberi buah. Jadi apa bekerja memberi buah? Yang pertama adalah mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan excellent. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Kita dipercaya untuk keluarga, kita dipercaya untuk pekerjaan, kita dipercaya sebuah pelayanan. Dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita itu harus kita kerjakan dengan excellent. Segala sesuatu, bukan hanya keluarga saja, bukan hanya pekerjaan saja,
bukan hanya pelayanan saja, tapi semuanya, segala sesuatu harus kita kerjakan dengan excellent. Excellent itu apa Bapak Ibu? Excellent itu orang yang mengerjakan dengan yang sebaik-baiknya, yang terbaik yang kita bisa. Dalam keluarga kita, kalau kita bisa melayani keluarga dengan sangat baik, lakukan dengan sangat baik. Dalam pekerjaan kita, dalam jabatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita bisa mengerjakan semua yang Tuhan berikan, semua yang pemimpin kita berikan kepada kita sebagai job desk kita, ayo lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, semaksimal mungkin. Kalau dalam pelayanan kita dipercaya untuk melayani di bidang A, B atau C. Kemarin kita baru saja beberapa dari Bapak Ibu dilantik untuk menjadi pengurus Efrata Community Church di tahun 2024-2025. Ayo lakukan yang terbaik yang kita bisa. Bukan cuma pengurus ya Bapak Ibu ya, semua kita yang melayani Tuhan, ayo lakukan dengan excellent. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun kita, seberapapun usia kita, dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, ayo bekerja memberi buah. Karena di dalam Tuhan, di dalam Kristus, perhatikan baik-baik, tidak ada pensiun. Saya mau pensiun dini, tidak bisa Bapak Ibu. Cuman punya dua pilihan, hidup adalah Kristus, yang kedua mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada di tengah-tengahnya berkata pensiun adalah apa gitu, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Hanya ada dua pilihan, hidup bagi Kristus dan mati sebuah keuntungan karena kita ada di surga mulia. Oleh sebab itu, selagi kita punya kesempatan, ayo lakukan segala sesuatu dengan excellent. Ayo kerja, beri buah yang banyak buat orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak, adik, sepupu, saudara kita semuanya. Ayo bekerja memberi buah bagi mereka. Sampai ketika mereka melihat, mereka merasakan, mereka betul-betul mengerti bahwa ketika kita ada di situ, ada yang berbeda. Kalau ada orang ini ya, arisan keluarga atau perkumpulan keluarga ini jadi lebih hidup. Kalau ada orang ini ya, kalau ada keluarga yang sakit, divisitasi, dijenguk orang ini, wah semangatnya jadi bangkit untuk melawan penyakitnya. Kalau ada dia ya, wah pekerjaan di kantor itu jadi ringan karena dia begitu bersukacita. Kalau ada dia di sini ya, wah pelayanan itu jadi begitu menyenangkan karena seberat apapun bebannya dia bersukacita. Bapak Ibu Saudara, itu buah. Ada yang dihasilkan, ada yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang dicicip, ada yang manis, yang indah, yang diregu oleh orang-orang di sekitar kita. Bekerja memberi buah juga berarti mengerjakan segala sesuatu dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, fokus hidup kita adalah Kristus. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebetulnya tujuannya supaya kita memuliakan Tuhan. Bukan untuk mendapat tepuk tangan buat diri kita sendiri. Bukan untuk supaya kita terkenal. Bukan untuk supaya kita dibanggakan oleh banyak orang. Tidak. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika buah yang kita hasilkan dari hidup kita dinikmati orang-orang di sekitar kita, sampai mereka bisa berkata, hei anak Tuhan itu kayak gitu ya, manis banget,
Anak Tuhan itu kayak gitu ya, sukacita banget, nggak suka ngeluh. Anak Tuhan itu kayak gitu ya, wah beda banget, nggak pilih-pilih pekerjaan. Bahkan yang orang lain nggak mau lakukan, dia lakukan loh. Anak Tuhan itu kayak gitu ya, semakin ditekan, semakin dipus, semakin dikasih yang berat, semakin dia bersemangat. Sampai orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, berkata, ih beda ya dia, buahnya itu manis banget. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena apa yang kita lakukan, karena apa yang kita kerjakan. Bekerja memberi buah juga berarti mengerjakan segala yang Tuhan percayakan untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, di seluruh tokoh di Alkitab, di seluruh pengajaran di Alkitab, tidak pernah Tuhan memberkati seseorang untuk memperkaya diri. Tidak pernah Tuhan kasih tanggung jawab kepada seseorang hanya untuk menyenangkan diri dan keluarganya sendiri. Betul? Gak pernah Tuhan kasih kepercayaan kepada seseorang hanya untuk dirinya sendiri, tapi selalu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Musa ketika dia dipilih Tuhan, Musa tidak sedang dipilih Tuhan untuk membawa keluarganya saja keluar dari Mesir, tapi dia dipilih Tuhan untuk membawa seluruh Israel keluar dari perbudakan. Yusuf ketika dia dipilih Tuhan, ketika dia dinaikkan jabatannya oleh Tuhan, bukan hanya sekedar untuk memelihara hidup ayah dan saudara-saudaranya saja. Tidak. Tapi Yusuf dipilih Tuhan untuk memelihara hidup seluruh bangsa, memberi makan banyak bangsa dari hikmat yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, bahkan semua tokoh di Alkitab, kalau kita pelajari, mereka dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dipercaya Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Tidak pernah hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk jadi berkat buat orang lain. Hari ini mari kita merenungkan bersama-sama, apakah semua yang kita hari ini pegang, apakah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini sudah kita kelola, sudah kita kerjakan sebaik-baiknya untuk jadi berkat buat orang di sekitar kita? Atau hari ini kita masih egois berkata, aku dulu dong, anakku dulu dong, keluargaku dulu yang harus menikmati. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan kebenaran firman ini dengan baik. Yang pertama, apakah kita sudah excellent? Apakah kita memuliakan Tuhan? Dan apakah kita mengerjakan segala sesuatunya untuk jadi berkat bagi orang lain? Di mana kita harus excellent? Di mana kita harus mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Di mana kita harus jadi berkat? Yang pertama tentu saja di keluarga kita, kemudian dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan di masyarakat di sekitar kita. Kalau kita cuma pilih salah satu, udah aku cuma mau excellent di keluarga aja, tapi kalau di pekerjaan janganlah. Nanti kalau aku excellent di pekerjaan, aku ditambah-tambahi kerjaan. Udahlah, aku mau cuma bagus di pelayanan aja. Mau jadi berkat ya aku di gereja. Aku mau menabur sebanyak-banyaknya di gereja. Tapi kalau di masyarakat, gak usah dah. Aku gak tergerak kok. Aku dengar tuh
Ada orang sakit tuh di sana, ada yang harus dibantu, tapi enggak lah, aku enggak tergerak. Udah di gereja aja, di pelayananku aja. Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa pilih salah satu. Di semua aspek kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan mempercayakan kita ada di sana, kita enggak bisa pilih. Kita harus jadi berkat. Di keluarga kita harus tetap excellent. Kita harus tetap memuliakan Tuhan. Di pekerjaan kita harus jadi berkat. Kita harus excellent. Di pelayanan kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus jadi berkat. Di masyarakat, excellent, memuliakan Tuhan. Jadi berkat, harus jadi tanggung jawab kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini disorot Bapak Ibu. Orang akan berkata kalau ada orang Kristen yang jatuh, ada orang Kristen yang kerjanya setengah-setengah, orang akan berkata, ih Kristen kok gitu sih. Betul. Kalau ada orang Kristen yang sukanya memuliakan dirinya sendiri, mintanya dibangga-banggakan, harus aku dan aku, maka ada orang yang akan berkata, ih kok gitu sih orang Kristen, anak Tuhan kok gitu sih. Betul ya Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak mau menyalurkan berkat, misal kapan ada keluarga besar yang sakit, kemudian kita dimintai urunan gitu ya Bapak Ibu, diminta tolong, diminta bantuan. Ketika kita menolak, keluarga akan berkata, kok gitu sih, kok tidak punya kasih sih. Tuntutannya besar, tuntutannya lebih besar, karena kita sudah mengenal kebenaran. Karena Alkitab berkata kebenaran yang kamu ketahui itu yang memerdekakan kamu. Jadi ketika kita tahu kebenaran, hidup kita otomatis Bapak Ibu ya dituntut untuk melakukan kebenaran itu. Dan kalau kita lakukan kebenaran itu, kalau kita lakukan firman Tuhan, kalau kita kerjakan kebenaran itu, barulah ya kita ini sedang dimerdekakan. Mari sepakat bahwa hidup adalah Kristus, yang artinya selagi napas masih berhembus, kita harus tetap bekerja memberi buah dalam situasi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian di mana saya punya kenalan gitu ya, dia seorang pendoa dari jaringan besar di Jakarta. Dia pendoa Bapak Ibu, dan peka sekali. Dia peka banget. Nggak terlalu apa ya maksudnya, nggak terlalu ngeroh juga, nggak terlalu rohani banget, enggak. Bisa imbang hidupnya. Dan dia peka. Tapi ada satu titik dalam hidupnya dia berkata, aku ngerasa ya, hidupku ini semua sudah aku lakukan. Aku sudah sampai garis akhir. Semua tanggung jawab, semua tujuan Tuhan dalam hidupku sudah aku kerjakan sampai akhir. Dan aku merasa aku sudah harus selesai kok. Aku merasa ya, aku sudah cukup sampai di sini. Ini sudah waktuku pulang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, karena dia percaya itu, karena dia mengimani itu, maka setiap hari di dalam hidupnya dia berdoanya, Tuhan bawa aku pulang. Tuhan aku mau pulang. Tuhan kan aku sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini orang itu masih ada di dunia. Berarti itu hanya perasaannya saja. Karena hanya ada dua pilihan yang Filipi 1 tadi katakan. Hidup bagi Kristus, di dunia memberi buah, atau kita mati dan mendapatkan keuntungan karena bertemu dengan Yesus. Tapi kalau Tuhan masih memberi kita hidup,
masih memberi kita nafas untuk berhembus, masih memberi kita kesempatan sampai hari ini. Artinya kita harus tetap bekerja memberi buah. Tidak peduli kita anak-anak, tidak peduli kita anak remaja, tidak peduli kita masih sekolah, tidak peduli kita sudah dewasa. Aku dewasa muda, lagi sibuk-sibuknya bekerja, aku punya keluarga kecil yang harus aku urus. Bahkan tidak peduli kita berkata, aku sudah lansia, aku sudah tua, aduh jalan aja aku sudah sakit, aduh untuk bergerak begini saja otot-ototnya sudah begini, gitu ya Bapak Ibu. Gak peduli, selagi nafas masih berhembus, kita harus tetap bekerja memberi buah. Apapun situasi yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan dalam keadaan lemah tubuh sekalipun, masih ada yang bisa kita lakukan. Ayo bekerja memberi buah. Ayo bekerja. Bukan berarti Bapak Ibu kita harus aktif melayani di gereja kalau kita sedang sakit. Bukan berarti Bapak Ibu kita nggak boleh pensiun dalam pekerjaan kita sementara kita sudah rentah. Bukan berarti demikian. Tapi apapun yang hari ini kita kerjakan, yang Tuhan percayakan sekecil apapun, event itu hanya mendoakan anak cucu kita, mendoakan orang-orang yang melayani bersama dengan kita, mendoakan mereka yang mengunjungi kita. Itu kita sedang bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan satu oma jemaat kita ya Bapak Ibu, yang sedang sakit. Beliau sudah cukup lama sakit, dan pada waktu itu beberapa waktu yang lalu kami ini cukup rutin untuk mengunjungi. Nah, oma ini setiap kali kita berdoa buat oma, setiap kali oma ini kita doakan, Tuhan beri kesembuhan buat oma ini, beri kekuatan, bla 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 bla. Begitu kita amin Bapak Ibu, oma ini langsung sambung, dia langsung mendoakan kita. Tuhan berkati hambamu ini, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati. Dia langsung mendoakan kembali, langsung balik mendoakan kita. Bapak Ibu Saudara, oma ini sedang bekerja memberi buah. Sederhana, dalam terbaring di ranjangnya, dengan suara yang sangat pelan, dia tetap lakukan yang terbaik. Dia sedang memberi buah yang sangat manis untuk kami yang visitasi, untuk kami yang sedang memberi kekuatan kepada beliau. Sebetulnya juga ikut dikuatkan, ikut menikmati kemanisan, ikut diberi semangat. Mari Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini seringkali saya sedih ketika saya menjumpai beberapa orang yang berkata, sudah dong, jangan aku lagi dong, aku sudah capek, gantian dong, aku bosan, udahlah, aku mau selesai. Pagi hari ini, ayo bangun komitmen lagi, ayo semangat lagi, ayo berkata, Tuhan, selagi nafas masih berhembus, aku mau tetap bekerja memberi buah. Aku mau tetap memberi hidup bagi Kristus. Aku mau tetap di buahku dinikmati banyak orang. Pagi hari ini, mari kita sama-sama membangun komitmen yang baru di tahun 2024 yang masih awal ini. Mari sepanjang tahun ini kita bekerja memberi buah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
jadi berkat. Pakai hidup kami Tuhan selagi kami masih kuat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi mari katakan, Tuhan pakai setiap kami. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Selvi. Ayo kita mau terus menurut akan Tuhan dan kita lakukan kebenarannya. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah taruh pesan untuk kami boleh dengar. Tuhan berkati Ibu Silvi dalam keluarga, dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menurut akan kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau melakukan sepanjang kegiatan, sepanjang apa yang akan kami lakukan. Tuhan tuntun. Apa yang harus kami lakukan, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan, apa yang akan kami putuskan, Tuhan tolong taruh hikmat kepada kami untuk kami memutuskan hal yang terbaik Tuhan dan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, di situ ada berkat Tuhan yang tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali untuk besok pagi.